Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Surah Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahun lahum khair. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum. Walau sya'allahu la'anatakum. Innallaha azizun hakim. Innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Tentang dunia dan akhirat. Tentang dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka. Wa yas'alunaka. Dan mereka bertanya kepadamu Dan mereka bertanya kepadamu 'anil yatama. anil yatama. Mengenai anak-anak yatim. Mengenai anak-anak yatim. Qul. Qul. Katakanlah Muhammad, Katakanlah Muhammad, islahun. islahun. Memperbaiki keadaan Memperbaiki keadaan lahum bagi mereka anak yatim. Bagi mereka anak yatim. Khairun Khairun. adalah lebih baik. Adalah lebih baik. Wa in tukhalituhum. Wa in tukhaliquhum. Dan apabila kamu mencampuri mereka, Dan jika kamu mencampuri mereka, fa ikhwanukum, fa ikhwanukum. maka mereka adalah saudara kalian. Maka mereka adalah saudara kalian. Wallahu, Wallahu. dan Allah, Dan Allah ya'lamul mufsida, ya'lamul mufsida. maha mengetahui orang yang membuat rusak, Maha mengetahui orang yang membuat rusak. minal muslihi, Minal muslihi. daripada orang yang membuat perbaikan. Daripada orang yang membuat kebaikan. Walau sya'allahu, Walau sya'allah. dan seandainya Allah menghendaki, Dan seandainya Allah menghendaki, la'anatakum, la'anatakum. pasti ia datangkan kesulitan untukmu. Pasti akan datangkan kesulitan. Innallaha, Innallaha. sesungguhnya Allah, Sesungguhnya Allah azizun, azizun. maha perkasa, Maha perkasa. hakimun, Hakimun. maha bijaksana. Maha bijaksana. Ayat ini merupakan sambungan dari ayat yang kemarin. Allah berfirman pada akhir ayat kemarin, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum yatafakkarun. Demikian Allah menjelaskan bagimu ayat-ayatnya agar kamu berpikir fid dunya wal akhirah, tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi tidak hanya memikirkan kehidupan duniawi saja,
tapi juga harus memikirkan tentang kehidupan akhirat. Telah merinci menjelaskan hukum-hukum ini Allah kepada kita semua, sebagaimana Allah telah menjelaskan ayat-ayat tentang hukum, tentang janji Allah, tentang ancamannya, agar kita semua berpikir tentang dunia dan akhirat. Dalam hadis Rasul disebutkan urusan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Jadi tidak baik hanya dunia saja meninggalkan akhirat, atau sebaliknya apalagi. Karena dunia juga akan ditinggalkan sementara akhirat tujuan kita yang abadi. Maka dua-duanya harus kita usahakan hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga jadilah urusan dunia dan akhirat itu yusiba jami'an, bersama-sama kita lakukan. Menurut Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, makna ayat itu tentang kefanaan dan sirnanya dunia serta datangnya negeri akhirat yang kekal gitu kan. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'aq Al-Tamimi yang menuturkan, aku pernah menyaksikan Al-Hasan sedang membaca ayat dari surat Al-Baqarah ini, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Lalu dia mengatakan, demi Allah, barang siapa memikirkannya, maka ia akan mengetahui bahwa dunia ini adalah tempat yang penuh cobaan dan ujian serta tidak abadi, sedangkan akhirat adalah tempat pemberian balasan yang kekal. Demikian dikemukakan oleh Qatadah juga dengan Ibnu Suraid juga ulama-ulama lainnya. Kemudian Syekh Abdul Razak meriwayatkan dari Muhammad dari Qatadah agar mereka mengetahui kelebihan akhirat atas dunia. Atau dalam riwayat lain, maka hendaknya kalian lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Artinya tetap dunia dilakukan tapi akhirat juga diutamakan. Kemudian dalam ayat ini wa yas'alunaka 'anil yatama. Jadi mereka bertanya juga kepada Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Maka Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "islahul lahum khair." Jadi membereskan atau mengurus urusan anak yatim secara baik-baik itu adalah lebih baik bagimu. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan ketika turun ayat ini, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali melalui cara yang lebih baik. Maka dengan turunnya ayat tersebut, orang-orang mengasuh anak yatim, langsung memisahkan makanan dan minuman mereka dari makanan dan minuman anak yatim, dipisah gitu, karena takut bercampur baur. Karena ada ancaman Allah dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka sepenuhnya dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi ancaman apabila kita mengambil hak anak yatim secara dolim gitu ya, secara aniaya, maka hakikatnya orang tersebut memakan api neraka. Akhirnya para sahabat beramai-ramai mengurus anak yatim, tapi memisahkan makanan minuman mereka dengan makanan minuman anak yatim, sampai akhirnya kadang-kadang tidak termakan oleh anak yatim itu, sampai busuk, basi makanan itu. Maka turunlah ayat ini tentang yatim. Qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, kata Allah ya. Dan jika kamu menggauli mereka, mencampur adukan dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Setelah itu mereka pun akhirnya menggabungkan makanan dan minuman tersebut dengan makanan dan minuman anak yatim tersebut, dengan tentunya proporsional ya, tidak mengambil hak mereka gitu kan. Boleh kita memanfaatkan harta anak yatim selama harta tersebut untuk mengurus mereka, membesarkan mereka, mendidik mereka, itu boleh. Tidak termasuk zalim karena hak mereka juga. Kemudian Allah berfirman, "Qul islahul lahum khair." Mengurus urusan mereka secara patut, secara layak adalah lebih baik. yakni secara terpisah gitu ya. Tidak menggabungkan secara
tidak teratur gitu. Kita tetap memilah mana hak mereka dan mana hak kita. Makanya khawatir juga jika ada panti-panti sosial gitu ya, mengatasnamakan panti yatim dan sebagainya. Sekarang banyak di online, banyak di WA juga, karena duka apa nanti mana nomor telepon orang teh. Ya, mohon katanya infaknya untuk anak-anak yatim sekian ratus orang, untuk nasi box sekian ratus orang, ramai itu biasanya. Ya mudah-mudahan saja mereka amanah. Kemudian diakhiri wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah Maha mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari orang-orang yang membuat perbaikan. Dia mengetahui orang yang berniat membuat kerusakan dari orang berniat melakukan baik. Jadi kita husnudzon aja kepada mereka yang ngurus anak yatim, mudah-mudahan mereka berniat untuk membuat kemaslahatan buat anak yatim. Walau sya'allahu la'anatakum, dan seandainya Allah menghendaki niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Jadi intinya kalau kita mengambil hak anak yatim, Allah bisa saja memberi kesulitan-kesulitan kepada kita dalam kehidupan dunia, belum di akhirat nanti. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya Allah tidak akan merugikan hamba-hambanya, tapi Allah akan melakukan tindakan sesuai dengan perbuatan hamba-hambanya. Mudah-mudahan saja kita juga peduli kepada anak yatim, karena orang yang tidak peduli kepada yatim itu termasuk kelompok orang yang mendustakan agama. Bohong aku agama teh lamun urang teu merhatikeun ka yatim gitu. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu sehingga kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.